Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang Ibu banggakan. Dan tentunya anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar corona COVID-19 ini cepat berlalu. Anak-anak tentunya sudah pengen sekolah lagi kan seperti biasanya, dan tentunya sudah bosan untuk belajar daring seperti ini. Selanjutnya anak-anak udah kelas 9, anak-anak sebentar lagi ujian. Jangan lupa belajar. Dalam mendapat tugas dari Bu Guru, dari Pak Guru, dari semua guru harus segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Jangan malas belajar. Ingat, pengen sukses, pengen berhasil, tidak mengecewakan orang tua, anak-anak harus semangat, harus tetap belajar dan semangat. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kemarin materi fikih bab 1 tentang hutang piutang sudah selesai. Apabila masih ada belum jelas nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang gadai. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pembelajaran kali ini Ibu berharap anak-anak dapat bertanggung jawab tentang ketentuan dari gadai, dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kedua, agar anak-anak dapat memahami pengertian dari gadai, hukum gadai, rukun gadai, pemanfaatan gadai, syarat-syaratnya gadai. Nanti kita akan bahas di sini semua. Anak-anak, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian gadai. Gadai itu apa? Nah, gadai itu adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang yang lain untuk mendapatkan hutang. Benda itu dijadikan jaminan utang agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya. Intinya hutang kita gadai. Ibu Guru punya emas seharga 2.500.000 dan Ibu membutuhkan uang 2 juta. Nah, emas itu Ibu gadaikan, Ibu titipkan kepada orang lain yang Ibu dapat percaya. Nah, Ibu titipkan dan Ibu mendapat uang. Nah, emas itu digunakan untuk jaminan. Seumpamanya Ibu sudah punya uang untuk menebusnya, Ibu mengambil emas itu dengan memberikan uang kembali lagi 2 juta saya berikan kepada orang itu dan emasnya kembali ke Ibu. Seumpamanya Ibu tidak bisa mengambil emas itu, nah emas itulah yang menjadi penutup hutang Ibu. Seperti itu. Untuk hukum gadai itu terdapat dalam Quran Suci Al-Baqarah 283. Nanti anak-anak tugasnya untuk membuka Al-Quran masing-masing, tolong dibaca ayat dan artinya dan pahami isinya. Nah, selanjutnya rukun gadai. Rukun gadai yang pertama itu ada ijab dan qabul. Ada serah terima, ada perjanjian. Yang kedua, ada orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai. Yang ketiga, ada objeknya atau barangnya yang digunakan dalam gadai. Nah, harus ada barangnya. Yang selanjutnya ada syaratnya, yaitu harus ada serah terima. Ada ijab qabul, ada yang menggadaikan, ada yang menerima gadai, ada barang yang digunakan untuk gadai, dan ada serah terima. Selanjutnya, selain ada rukun gadai, ada syarat gadai. Syarat yang pertama itu syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi, yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki
kompetensi beraktivitas, yaitu balik, berakal, dan kemampuan mengatur. Yang kedua itu syarat yang berhubungan dengan barang gadai, ada 3. Yang pertama, barang gadai berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya, bisa digunakan untuk melunasinya. Yang kedua, barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikan itu sendiri ataupun pinjam, asalkan ada izinnya yang digunakan hanya untuk sebagai jaminan gadai saja. Yang ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui ukurannya, jenisnya, sifatnya, karena gadai itu transaksi atau harta sehingga diisyaratkan seperti itu. Yang ketiga, ada syarat yang berhubungan dengan hutang, adalah hutang yang wajib dan yang akhirnya menjadi wajib. Nah, tadi pinjam kita wajibnya memberikan. Nah, hutang jaminan itu tadi kita tidak dapat mengambilnya, ya wajibnya ya digunakan untuk menutup hutang kita tadi. Selanjutnya, ketentuan umum dalam gadai. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan. Barang yang dapat digadaikan itu harus memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Jadi barang yang tidak dapat dijual belikan karena tidak ada harganya atau haram untuk dijual belikan adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Ya, kalau menggadaikan itu yang berharga, misalnya motor itu nanti ada nilainya, emas itu juga ada nilainya. Sesuatu yang tidak bisa dijual belikan atau punya haram itu tidak tergolong barang yang dapat digadaikan. Yang kedua, barang gadai adalah amanah. Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang, hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya jika pemilik yang uang khawatir uangnya sulit untuk dikembalikan, maka barang gadai hanya sebagai penegas dan penjamin, sehingga peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Jika dia telah mempunyai uang dan untuk melunasi hutangnya, barang tersebut bisa kembali kepada yang mempunyai atau pemiliknya. Yang ketiga, barang gadai dipegang pemberi utang. Barang tersebut dipegang oleh pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut. Nah, sampai di sini Ibu menjelaskan tentang pengertian gadai, dasar hukumnya gadai, rukun gadai, syarat gadai, ketentuan umum dalam gadai. Materinya mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya ada pemanfaatan barang gadai, itu nanti dibahas selanjutnya. Nah, nanti seumpamanya ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Dan jangan lupa anak-anak untuk mengulangi lagi pembelajaran sebelum-sebelumnya, karena dari kelas 7, terus kelas 8 dan kelas 9 nanti ujian itu nanti keluar semua. Yang kelas 9 itu kemarin ada kurban, ada jual beli, ada pinjam meminjam, ada khiyar, ada khot. Nanti diulang lagi ada ngurki jenazah, tata cara mandi wajib. Nanti anak-anak ulang semua. Jangan lupa setiap tugas yang diberikan oleh guru selalu dikerjakan dengan cepat, lalu dikirim. Jangan menunda-nunda pekerjaan, nanti numpuk dan kita malas lagi untuk belajar. Sudah kelas 9, nanti sudah mau mencari sekolah, mau di SMA atau di SMK atau di pondok, silahkan. Yang penting jangan membuat kecewa orang tua, karena orang tua kita mencekolahkan juga begitu ada harapan besar agar anaknya jadi sukses, bisa membanggakan orang tua, seperti itu. Nah, cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.